Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati Ketua Kordik Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Bapak Hidayatus Soleh, dan juga yang saya banggakan Dr. Fitme atau Dr. Fitri yang alhamdulillah bisa hadir pada pembelajaran unit invasif non fluoroskopi dan juga para peserta semuanya. Pada kesempatan ini, kita dari unit invasif non-fluoroskopi akan melakukan kegiatan pembelajaran. Pada kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih pula kepada Ana Susanti yang pada kesempatan kali ini akan sharing ilmu tentang endovenous laser ablation vs phlebectomy of foot varicose vein. Diharapkan dengan pembelajaran ini, kita unit invasif non-fluoroskopi bisa meningkatkan kompetensi kita dalam memberikan pelayanan ke pasien-pasien kita. Demikian sedikit uraian dari kami, dan silahkan untuk tim Kordik memimpin acara pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Yuyun sebagai moderator ataupun pembawa acara. Betul sekali bahwa pembelajaran yang terus berlanjut itu adalah sesuatu hal yang penting. Karena ilmu, karena suatu tindakan apalagi yang berkaitan tentang medis atau pelayanan kesehatan selalu berkembang. Dulu belum ada yang namanya laser. Semua pasien dengan masalah, dalam hal ini sesuai case pada pagi ini adalah masalah pena, yang mana masalah pena ini tentu mempunyai morbiditas yang sangat besar sekali, prevalensinya bahkan melebihi daripada koroner, dan itu masih dilakukan dengan cara dibedah atau dilakukan dengan cara stripping ya, dan untuk yang parisesnya itulah dilakukan dengan phlebectomy. Nah, dalam hal ini, dalam kesempatan ini ya, dengan teknologi yang terbarukan ini, kami sudah melakukan tindakan yang berhubungan dengan masalah vena, yaitu dilakukan dengan cara semi invasif ya. Satu tindakan yang tadinya dilakukan dengan pembedahan, dilakukan dengan cara laser ya. Dalam hal ini adalah endovenous laser ablation, dan di mana tidak ada bekas sayatan atau pembedahan ya. Yang ada adalah bekas titik untuk puncture saja. Termasuk dalam hal ini adalah case pada kasus varises. Nah, kami tidak tahu ya bagaimana perbandingan compare antara tindakan yang dilakukan dengan ablation, laser ablasi, laser endovenous laser treatment, atau dengan phlebectomy ya. Kita lihat bagaimana perbandingan outcome-nya, hasilnya setelah sekian lama pasien dilakukan satu tindakan. Untuk hal ini kami dari tim Kordik Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita mengucapkan terima kasih ya, tentunya kepada yang hadir dalam hari ini, dokter, perawat, dan teknisi yang ada di non-invasi non-fluoroskopi, unit non-fluoroskopi pas dan vaskuler. Silakan untuk waktu dan tempat. Kita langsung saja ya kepada saudara Ana untuk menyajikan hasil dari penelitian jurnalnya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Semangat ya. Terima kasih untuk kehadirannya Bapak Ibu yang saya hormati, dokter ya. Izinkan saya pagi ini membawakan satu jurnal yang saya baca, yang akan kita sama-sama pelajari ya hari ini. Saya berada di sini bukan berarti saya terpisah. Kebetulan saja hari ini saya diberikan amanah untuk sharing ya, teman-teman ya. Jadi kita sama-sama belajar. Baik, silakan. Oke.
apa itu ablasi vena ya, atau EVLA mungkin teman-teman pernah dengar ya, atau phlebotomy yang dilakukan dengan cara operasi seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, EVLA adalah satu prosedur untuk mengurangi gejala dari suatu penyakit yang kita kenal, yaitu penyakit kronik venous insufficiency. Sesuai dengan gejalanya, sesuai dengan indikasinya, sesuai dengan tingkat dari penyakitnya, keparahannya ya Bapak Ibu. Jadi tidak semua penyakit CVI atau pasien dengan gangguan vena dilakukan tindakan ablasi vena atau EVLA, dan tidak semua pasien dengan varises dilakukan phlebotomy. Nah, ini kita membandingkan antara FPLT dengan atau EVLA dengan phlebotomy. Manakah yang baik gitu ya dari jurnal ini tahun 2016 sampai dengan Februari 2022. Jadi ada beberapa pasien yang dilakukan EVLA dan juga ada beberapa pasien yang dilakukan phlebotomy seperti itu ya. Dan sesuai dengan tingkat dari CVI-nya berdasarkan ini. Kita nggak bisa EVLA melulu jadi satu. Sedangkan phlebotomy adalah satu prosedur Kalau udah. dari suatu operasi varises untuk diangkat ya, untuk memperbaiki pembuluh darah, karena letaknya ini dia anomali, bisa tumbuhnya sesuai alirannya. Misalkan ada varises yang berasal dari PSP atau PSP atau yang dari SSP asalnya, sehingga mengakibatkan adanya suatu varises seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, apa aja keluhannya sama ya, mau di phlebotomy atau di EVLA. Pasien dengan keluhan CVI pasti ada keluhan. Yang pertama adalah kram, nyeri di malam hari. Yang kedua ada rasa gatal, itchy yang tidak diketahui penyebabnya. Bisa itu, pokoknya pasien itu merasa kakinya gatal, rasanya nggak nyaman seperti itu. Padahal pasien sudah mandi, sudah menjaga higienitas dengan sangat baik ya, personal hygiene-nya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada namanya proses leukosit trapping. Nah, tapi karena saat ini saya membawakan jurnal yang ada, jadi kita ikuti yang ini aja dulu ya. Oke, penelitiannya dari bulan Oktober sampai Februari 2022, yang dipilih adalah alat EVLA-nya itu yang 1470 menggunakan fiber nanometernya 1470 seperti itu. Kebetulan alat ini ada di rumah sakit kami dan ini sudah kami jalankan sejak tahun 2010. Dibandingkan dengan pasien yang dilakukan phlebotomy seperti itu ya. Hasil perawatan dapat dievaluasi dengan perubahan skor dari venous, varicose di daerahnya. Terus ada kelompok juga yang dipisahkan antara yang phlebotomy dengan yang EVLA. Itu metodenya. Nah, dari metode itu yang dilakukan secara retrospektif ya, dari tahun 2016 sampai 2022, ini hasilnya. Setelah dianalisis melalui statistik ya, pakai SPSS versus yang 20 ya, sekarang 20, ditemukan yang menggunakan EVLA sebanyak 113 pasien atau kurang lebih 41,9%, dan yang menggunakan phlebotomy 157 pasien dengan angka 58,1%. Ketika di-compare ternyata tidak ada perbedaan yang cukup signifikan di EVLA dengan di phlebotomy. Jadi ternyata dengan di EVLA saja pasien bisa memperbaiki varisesnya, atau pasien di phlebotomy saja juga memperbaiki kelainan CVI-nya seperti itu. Ini yang dari penelitiannya ya, bukan dari saya. Dan apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah komplikasi dari pengobatan EVLA dan juga phlebotomy dijelaskan di dalam literatur ya, ada sesuai dengan vascular surgery, bedah vaskular di luar negeri ya, berdasarkan Dr. Impact tahun 2024 ya. Prosedur bedah minimal invasif dapat mengurangi komplikasi pasca operasi ya. Kalau dulu menggunakan stripping tadi yang disebutkan oleh Pak Dayat ya, jadi ditarik penanya, diambil dari atas sampai bawah, pasien jadi tidak bisa mobilisasi.
Nah, dengan teknik phlebotomy ini cukup yang ada varises saja yang kita ambil atau di EFLA, cukup diablasi dengan memberikan puncture atau area titik di area yang akan kita lakukan EFLA-nya. Bisa di GSP-nya, bisa di SSP-nya. GSP juga bisa yang di above knee, ya, dari lutut ke atas, atau dari below the knee, tergantung dari keluhan dan hasil pemeriksaan pasien berdasarkan hasil USG. Ya. Jadi mungkin ke depannya penelitian ini bisa dilanjutkan kembali, karena dari penelitian sampai tahun 2022 bulan Februari, ternyata dari dua tindakan tersebut di-compile tidak ada perbedaan yang cukup signifikan. Jadi dua-duanya sama-sama memperbaiki kehidupan pasien, lifestyle-nya, terus kakinya jadi baik, aktivitas pasien bisa terjaga, dan pasien bisa beraktivitas dengan baik. Karena sangat memudahkan pasiennya hanya 1 hari dirawat. Kebetulan di tempat kami, kalau dilakukan tindakan ini, hari ini pasiennya masuk, kemudian besoknya dilakukan tindakan, terus kemudian diinapkan, baru besok ke hari ketiganya baru boleh pulang. Seperti itu diobservasi. Mungkin ini yang bisa saya berikan berdasarkan jurnal ini. Kalau ada Bapak Ibu yang bertanya, silakan. Bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.